Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan dagang oleh saya sendiri, Teresia Cinta Bella Kristina Purba, NIM C0E020012, ruang C11, keuangan daerah D4 2020. Laporan keuangan menurut standar akuntansi adalah proses laporan keuangan yang biasanya meliputi neraca laporan perubahan posisi keuangan atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya seperti laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Kedua, menurut para ahli, yang pertama Dr. Andes S. Munawir, adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kedua, Dr. Andes Dijuwanto adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat yang berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Tujuan laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Di sini juga ada unsur-unsur laporan keuangan. Pertama, aktiva. Kedua, kewajiban. Ketiga, ekuitas. Keempat, investasi oleh pemilik. Kelima, distribusi kepada pemilik. Keenam, laba komprehensif. 7, pendapatan. 8, beban. 9, keuntungan. 10, kerugian. Laporan keuangan perusahaan dagang merupakan bagian dari proses laporan keuangan yang disajikan pada perusahaan dengan meliputi neraca laporan perusahaan, posisi keuangan atau yang dapat disaji dalam secara berbagai cara seperti arus kas atau laporan arus dana. Bentuk-bentuk laporan keuangan perusahaan dagang: pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan ekuitas. Ketiga, laporan arus kas. Dan catatan untuk laporan keuangan. Neraca. Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Komponen neraca perusahaan dagang yaitu aset aktiva, harta lancar, harta tetap terwujud, harta tidak terwujud. Laporan laba rugi adalah keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan yang dengan memperhitungkan pendapatan dan beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau rugi. Komponen laba rugi perusahaan adalah laba bersih operasi, laba bruto, penjualan bersih, harga pokok penjualan, pembelian bersih, dan beban operasi perusahaan. Bentuk laporan laba rugi perusahaan dagang yaitu bentuk langsung, bentuk bertahap, dan laporan perubahan modal. Komponen laporan perubahan modal yaitu modal awal, laba atau rugi, penarikan, modal akhir. Sekian dari saya, terima kasih.